Oke, kita langsung bahas saja ya. Selama bertahun-tahun, dunia bisnis itu kayaknya udah keracunan sama satu ide. Kalau mau sukses, ya harus kerja gila-gilaan. Tapi, gimana kalau ternyata hustle culture itu justru resep paling cepat buat ngerusak otak Anda? Nah, kali ini kita bakal bongkar habis mitos ini pakai sains. Kita semua pasti pernah dengar ini kan, mantra yang kedengarannya keren banget di seminar-seminar motivasi. Tapi di balik kata-kata gagah itu ada satu kebohongan. Dan ini mungkin kebohongan paling bahaya yang meracuni dunia bisnis. Ini tuh bukan lencana kehormatan, tapi tiket satu arah ke performa yang anjlok. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Di satu sisi, ada mitos yang kita tanamkan ke diri sendiri. Kerja 18 jam sehari, kurang tidur, itu jalan pintas ke kesuksesan. Di sisi lain, ada realitas biologis yang mau gimana pun nggak bisa dibantah. Yang sebenarnya Anda lakukan itu adalah menghancurkan fungsi otak dan bikin badan Anda bangkrut. Pertanyaannya sekarang, Anda lagi ada di sisi yang mana? Well, yang menariknya, para eksekutif dan pengusaha kelas kakap dunia itu udah lama ninggalin mitos ini. Mereka udah nggak lagi tuh pamer-pameran soal siapa yang paling sedikit tidurnya. Justru sebaliknya, mereka sekarang tuh lagi lomba di bidang biohacking. Gampangnya mereka pakai sains, pakai data buat ngoprek biologi mereka sendiri demi performa puncak. Tubuh mereka itu dianggap kayak sistem yang bisa dioptimalkan. Oke, kita bedah masalah biologis yang pertama, krisis dopamin dan fokus. Gimana caranya kesibukan kita yang kelihatannya produktif, ternyata malah melumpuhkan kemampuan kita buat benar-benar kerja. Semua ini berawal dari satu molekul kimia kecil di otak yang ngontrol hampir semua kemauan Anda. Oke, soal dopamin, banyak banget yang salah kaprah. Dopamin itu bukan soal ngerasa happy. Dopamin itu soal motivasi. Ini yang bikin Anda mau ngelakuin sesuatu. Ini tuh ibaratnya bensin yang bikin mesin Anda nyala buat bangun pagi dan ngejar target. Masalahnya, kita ini kayak ngasih otak kita junk food dopamin non-stop. Notifikasi medsos, ngecek harga saham tiap 5 menit, makanan manis, semua itu ngasih lonjakan dopamin instan yang murahan. Akibatnya, otak kita jadi malas buat ngerjain hal-hal yang ngasih dopamin berkualitas tinggi, kayak nyusun strategi atau analisis laporan, padahal pekerjaan-pekerjaan inilah makanan sehat yang beneran ngebangun value. Hasilnya apa? Reseptor dopamin kita jadi kebas atau mati rasa. Otak kita jadi kayak anak kecil yang udah kekenyangan permen, disodorin sayur, ya ogah dong. Anda ngerasa sibuk seharian, tapi pas sore rasanya capek banget, burn out, dan gak ada hasil kerjaan yang berarti. Relate nggak? Nah, burnout tadi itu masih diperparah lagi sama sabotase kedua, dan yang ini fatal. Tidur. Ngorbanin istirahat itu bukan pengorbanan yang mulia. Itu sama aja kayak sengaja numpuk racun di aset Anda yang paling berharga. Gini deh, biar jelas ya, balasin email klien jam 2 pagi itu nggak bikin Anda kelihatan berdedikasi. Justru tuh nunjukin kalau Anda nggak bisa ngatur waktu dan energi dengan benar. Itu tuh tanda manajemen yang buruk, bukan etos kerja yang patut dibanggain. Begini, dari sisi biologi, kurang tidur itu bikin badan kita masuk mode siaga perang. Hormon stres yang namanya kortisol itu melonjak tinggi. Nah, kortisol yang tinggi terus-terusan ini akhirnya memicu resistensi insulin. Ini nih alasannya kenapa banyak pengusaha yang stres, perutnya buncit, padahal ngerasa makannya dikit. Badannya lagi panik dan numpuk lemak. Tapi tunggu, ada yang lebih ngeri lagi. Kurang tidur itu secara harfiah mematikan sistem pembuangan sampah di otak Anda. Coba bayangin kota besar tanpa petugas kebersihan sama sekali. Nah, itulah yang terjadi di kepala Anda tiap malam Anda kurang tidur. Sistem ini namanya sistem glimfatik, dan dia punya satu aturan yang nggak bisa ditawar. Dia cuma mau kerja kalau Anda lagi tidur pulas. Cara kerjanya tuh simple tapi penting banget. Anda masuk fase tidur pulas, tim kebersihan otak langsung aktif, dan mereka mulai bersihin sampah-sampah protein beracun, namanya plak amiloid. Ini nih biang kerok kenapa kita suka ngerasa brain fog atau lemot mikir. Kalau proses ini dipotong, ya Anda bangun dengan otak yang masih penuh sampah dari kemarin. Oke, cukup ya cerita horornya. Sekarang bagian yang paling penting. Gimana cara benerinnya? Nah sekarang, kita intip contekannya para elit. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas dengan manfaatin biologi kita. Strategi pertama, dan ini gampang banget, sumpah. Sinar matahari pagi. Lupakan kopi dulu. Begitu bangun, usahain dapat 10-15 menit paparan sinar matahari langsung. Cahaya matahari pagi itu kayak tombol on raksasa buat jam biologis kita. Dia bakal matiin hormon tidur dan ngelepasin hormon yang bikin kita melek, ngasih kita energi alami yang tajam sepanjang pagi. Lanjut, strategi kedua yang powerful banget, puasa intermittent. Dan jangan salah,
pengusaha-pengusaha pinter ngelakuin ini bukan buat nurunin berat badan aja, ini buat performa otak. Yang paling umum dan gampang dilakuin itu jadwal 16-8. Artinya, Anda puasa 16 jam, yang sebagian besar udah kepotong pas tidur, dan punya jendela makan 8 jam. Contohnya, Anda berhenti makan jam 8 malam, terus baru makan lagi besok siangnya jam 12. Terus, kok bisa sih ini ngefek gini? Dengan ngelewatin sarapan, Anda ngalihin semua energi yang tadinya buat nyerna makanan, langsung ke otak. Puasa juga memicu proses bersih-bersih sel yang namanya autofagi. Gampangnya, ini tuh kayak fitur bersih-bersih dan daur ulang otomatis di dalam tubuh kita, di mana sel-sel jelek dibuang dan diganti yang baru. Hasilnya, kejernihan mental yang luar biasa. Dan semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan paling penting. Kita harus mulai ngubah cara pandang kita soal kesehatan. Kesehatan itu bukan lagi urusan pribadi, tapi aset bisnis kita yang paling utama. Coba deh, renungin ini sebentar. Sebagai pebisnis, kita nggak akan ragu ngeluarin miliaran rupiah buat ngerawat mesin di pabrik kita, biar performanya tetap oke. Kita pasti rawat rutin, kasih oli terbaik, bensin terbaik kan? Nah, sekarang pertanyaan buat Anda dan tolong jawab ini jujur di dalam hati. Berapa banyak yang Anda investasikan buat ngerawat mesin pencetak uang Anda yang sebenarnya? Mesin yang ada di antara dua kuping Anda dan badan yang ngebawa mesin itu kemana-mana? Karena jujur aja ya, pada akhirnya semua kekayaan, semua aset yang Anda bangun, itu jadi nggak ada artinya sama sekali kalau Anda terlalu sakit buat nikmatinya. Semuanya jadi sia-sia kalau sisa hidup Anda harus dihabiskan di ranjang rumah sakit. Jadi ingat ini baik-baik, kesehatan adalah kekayaan tertinggi. Ini bukan cuma slogan motivasi murahan, ini adalah strategi bisnis yang fundamental. Tubuh Anda adalah aset nomor 1 Anda, jadi rawatlah seperti aset kelas dunia, karena memang itulah kenyataannya.